Kejagung respon tuntutan hukuman 50 tahun bagi koruptor. Kemenham kecewa atas putusan hakim vonis Harvey Mois. Manchester United tutup tahun 2024 dengan kekalahan 0-2. Halo pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Berita Nasional Malam kembali hadir menjumpai Anda. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Isahkan, kita simak Berita Nasional Malam selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas di Istana Merdeka yang menghasilkan keputusan penting untuk swasembada pangan. Pemerintah menghentikan impor beras tahun depan dan menetapkan kenaikan harga gabah serta jagung. Selain itu, pemerintah berkomitmen menampung seluruh hasil produksi petani sesuai harga yang telah ditetapkan. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Senin 30 Desember 2024 memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta untuk membahas langkah-langkah strategis menuju swasembada pangan. Rapat tersebut menghasilkan keputusan penting terkait penghentian impor beras pada tahun depan mengingat produksi beras nasional yang menunjukkan tren positif. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa keputusan ini adalah langkah besar bagi ketahanan pangan Indonesia. Selain itu, harga gabah dan jagung juga diputuskan untuk dinaikkan. Harga gabah akan naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500, sementara harga jagung akan meningkat dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram. Pemerintah juga akan menampung seluruh hasil produksi gabah dan jagung dari petani sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Melalui kebijakan ini, pemerintah optimis dapat mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Dalam ratas yang pertama kita sudah memutuskan yang pertama dulu tidak impor beras Pak Mentan ya. Melalui perdebatan panjang kita tadi sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik ya, dari 6.000 menjadi 6.500. Ini. Ya kan Pak tadi Pak Mentan? Iya. Ya. Satu ya. Harga HPP beras, Pak Anu enggak? Ya. Harga HPP beras. 2, jagung disepakati harganya naik dari 5.000 menjadi 5.500. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, kabar baik, Indonesia berhasil meraih peringkat 42 dari 142 negara dalam hal efektivitas pengendalian kejahatan berdasarkan survei yang dirilis World Justice Project. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan dalam kinerja penegakan hukum di Indonesia pada tahun 2024. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan Indonesia kini berada di peringkat 42 dari 142 negara dalam hal efektivitas pengendalian kejahatan. Angka ini berdasarkan hasil survei kinerja penegakan hukum yang dirilis oleh World Justice Project. Pada survei tersebut, Indonesia mendapatkan skor 0,86, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang berada di peringkat 44 dengan skor 0,85. Jenderal Listio Sigit juga menjelaskan penurunan jumlah kejahatan pada 2024 tercatat sebesar 14.387 perkara atau turun 4,23% dari tahun sebelumnya dengan total 325.150 perkara. Capaian ini menurutnya merupakan hasil dari upaya bersama dalam penegakan hukum di seluruh Indonesia yang terus berkomitmen untuk menanggulangi berbagai bentuk kejahatan. Oleh World Justice Project, Indonesia menempati peringkat 42 dari 142 negara dengan skor 0,86 terkait dengan efektivitas pengendalian kejahatan. Peringkat Indonesia naik dari sebelumnya pada tahun 2023 menempati peringkat 44 dengan skor 0,85. Tentunya capaian tersebut tidak terlepas dari upaya bersama dalam melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan di seluruh wilayah Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya sedang mengkaji berbagai opsi sistem pilkada di Indonesia. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pelaksanaan pilkada tanpa pemilihan langsung. Langkah ini dilakukan mengingat tingginya biaya yang dikeluarkan dalam sistem demokrasi langsung saat ini.
Hal ini disampaikan Bahlil dalam acara refleksi akhir tahun Partai Golkar yang berlangsung di DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta Barat pada Selasa 31 Desember 2024. Dalam pidatonya, Bahlil menekankan bahwa demokrasi seharusnya menjadi instrumen untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, bukan sekedar tujuan utama. Bahwa demokrasi bukanlah hanya tujuan utama dalam kita membangun negara kita. Demokrasi sebagai instrumen untuk tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara. Karena itu, ke depan Partai Golkar akan mengkaji sistem demokrasi seperti apa yang akan kita bangun, baik pileg maupun pilkada. Namun kalau pileg maupun pilkada rasanya masih dimungkinkan untuk kita mencari formulasi-formulasi yang tepat dengan tetap menghargai kaidah-kaidah hak-hak demokrasi rakyat. Saya pikir ini yang sangat penting. Karena itu, salah satu di antara sistem yang akan Golkar tawarkan tidak menutup kemungkinan kalau memang itu baik untuk rakyat. Kita akan mempertimbangkan untuk mengecek keterlibatan rakyat dalam proses pilkada tidak mesti harus pemilihan langsung. Mungkin juga katakanlah kalau itu dimungkinkan lewat DPR, tetapi dengan satu formulasi yang tepat dan harus disempurnakan. Jadi saya pikir ini silakan didiskusikan. Bahlil menegaskan perubahan sistem ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola demokrasi di Indonesia tanpa mengurangi hak-hak rakyat. Kajian tersebut diharapkan dapat menghasilkan sistem demokrasi yang lebih efisien, adil, dan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyoroti vonis ringan terhadap koruptor dan meminta hukuman penjara selama 50 tahun bagi pelaku. Kejaksaan Agung RI merespons pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan dan melakukan upaya banding. Kejaksaan Agung Republik Indonesia merespon pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta hukuman penjara 50 tahun bagi koruptor. Pernyataan ini disampaikan setelah Presiden menyoroti vonis ringan terhadap pelaku korupsi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyatakan dukungan terhadap pandangan Presiden Prabowo tersebut. Kejaksaan Agung telah menindaklanjuti dengan mengajukan banding atas vonis 6,5 tahun penjara terhadap terdakwa Harvey Mois dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Harli menegaskan meski Kejaksaan mendukung arahan Presiden, proses penegakan hukum tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Saat ini pihak penuntut umum sedang menyusun memori banding berdasarkan catatan persidangan sembari menunggu salinan putusan dari pengadilan. Keputusan banding ini diambil untuk memastikan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan awal, yakni 12 tahun penjara. Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelaku korupsi dan menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih terkait dengan pernyataan Bapak Presiden, tentu ya kita sangat mendukung ya apa yang sudah dinyatakan oleh beliau, dan kami sangat responsif terkait dengan pernyataan beliau ya, pernyataan Bapak Presiden yang menyatakan bahwa vonis ya, atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan, dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Ya pemirsa, kita semakin mendekati pergantian tahun 2025 dan perayaan malam tahun baru di Jakarta yang akan digelar di Bundaran Hotel Indonesia. Berbagai acara menarik seperti pertunjukan drone, kembang api, dan penampilan musisi terkenal akan memeriahkan malam ini. Berikut informasi bersama jurnalis Berita Nasional TV Sanas Hairus dan juru kamera Anggada Agung.
Pemirsa Berita Nasional TV, tidak terasa kita akan semakin dekat dengan malam pergantian tahun, yaitu menuju tahun 2025. Saat ini saya sedang berada di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, di mana di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta nantinya akan menjadi titik pusat perayaan malam tahun baru 2025. Tidak hanya di Bundaran Hotel Indonesia, tapi ada 15 panggung lainnya yang tersebar di Jalan Sudirman hingga ke Jalan Tamrin yang akan bisa Anda nikmati bersama dengan keluarga pada malam tahun baru nantinya. Seperti yang kita lihat di belakang saya sudah ada videotron dan panggung yang mengelilingi air mancur Bundaran Hotel Indonesia dengan khas dari Jakarta yaitu Betawi. Nantinya akan ada hiburan seperti 800 drone, pesta kembang api dan penampilan dari musisi-musisi papan atas tanah air seperti Yura Yunita dan musisi-musisi lainnya yang akan siap menghibur Anda. Dan dari Polda Metro Jaya, yaitu Dirlantas Polda Metro Jaya akan memperlakukan Car Free Night di sejumlah ruas jalan pada malam tahun baru nanti, termasuk di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin yang akan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dirlantas Polda Metro Jaya juga menghimbau masyarakat yang hadir untuk menggunakan angkutan umum. Namun pemerintah juga telah menyiapkan beberapa titik parkir di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia seperti di mall, hotel atau di parkir timur yang bisa menjadi titik parkir Anda nantinya. Dari Jakarta, Sanas Khairus, Anggada Agung melaporkan untuk Berita Nasional TV. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pertemuan para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES bersama Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan merupakan agenda rutin. Dalam konferensi pers refleksi akhir tahun yang digelar di DPP Golkar Slipi, Jakarta Barat, Selasa 31 Desember 2024, Bahlil menegaskan tidak ada pembahasan khusus dalam pertemuan tersebut. Bahlil menyampaikan bahwa pada kesempatan itu Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri dalam kabinetnya agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Kecuali atas perintah langsung dari Presiden, arahan ini menurut Bahlil merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap kinerja menteri untuk memastikan fokus mereka dalam menjalankan tugas domestik. Bahlil juga menambahkan pertemuan tersebut juga dimanfaatkan para ketua umum partai untuk melaporkan kinerja kepada Presiden Prabowo apa yang sudah dilakukan para pembantu Presiden. Sebelumnya pertemuan para ketua partai politik Koalisi Indonesia Maju Plus di kediaman Presiden Prabowo Subianto telah menjadi sorotan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad sempat memberikan keterangan bahwa agenda tersebut membahas berbagai isu strategis meskipun tidak dijelaskan secara rinci. Selain Bahlil dan Dasko, beberapa ketua umum partai lain juga hadir dalam pertemuan itu. Saya di Kartanegara itu memang kami punya agenda rutin. Pak ketua-ketua umum partai koalisi itu selalu bertemu Bapak Presiden. Dan waktu itu kami bersama-sama Bapak Presiden datang untuk sekaligus menemani Bapak Presiden ke acara Natalan. Tidak ada pembicaraan khusus. Yang ada kita bicara tentang bagaimana tahun baru bisa berjalan baik, evaluasi Natal bagaimana, karena perintah Bapak Presiden semua menterinya nggak boleh keluar negeri. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai kecewa atas vonis yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kepada terpidana kasus korupsi timah Harvey Mois dan Helena Lim. Natalius Pigai menilai jumlah kerugian negara dari hasil korupsi tersebut tak sebanding dengan putusan pidana yang diterima kedua terpidana. Vonis terhadap dua terpidana kasus korupsi timah Harvey Mois dan Helena Lim mendapatkan sorotan dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Kekecewaan tercurah dari Menteri Hak Asasi Manusia ini atas vonis rendah yang diterima oleh kedua terpidana kasus korupsi timah tersebut. Apalagi jumlah kerugian negara yang mencapai 300 triliun rupiah dinilai sang menteri masuk dalam kategori pelanggaran HAM. Vonis 6,5 tahun dan 5 tahun kurungan penjara yang diterima kedua terpidana kasus korupsi timah tersebut dinilai terlalu rendah. Sayangnya Kementerian HAM tak bisa melakukan intervensi dalam vonis yang diterima.
oleh suami aktris Sandra Dewi tersebut dan terpidana Helena Lim. Sebelumnya, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Eko Haryanto memutus 2 terpidana kasus korupsi timah dengan total kerugian 300 triliun rupiah dengan vonis rendah. Saya sikap sebagai menteri ya, bukan pribadi, sebagai menteri. Kami merasakan ada macam perasaan ketidakpuasan di masyarakat. Ya. Ada rasa ketidakadilan di masyarakat. Ya. Ketidakadilan itu mungkin mereka merasa perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang koruptor itu tidak setimpal dengan hukuman yang diterima oleh mereka. Kami menghormati proses peradilan yang berlangsung dan para hakim yang memutuskan. Tentu kami menghormati ya independensi dan integritas mereka. Ya, pemirsa, jelang malam pergantian tahun, tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah Cipayung, Jakarta Timur pada Selasa siang dipadati oleh pengunjung dari berbagai wilayah. Mereka memanfaatkan momen libur akhir tahun bersama keluarga untuk berwisata. Salah satunya mengunjungi anjungan kampung halamannya di dalam Taman Mini. Pengunjung dari berbagai wilayah mendatangi tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah Cipayung, Jakarta Timur Selasa siang. Mereka sengaja datang untuk memanfaatkan momen libur akhir tahun bersama keluarga. Para pengunjung nampak antusias antri untuk menaiki bus listrik untuk dapat berkeliling wisata Taman Mini, seperti museum, taman, dan anjungan. Mereka pun turut mengajak buah hatinya untuk mengenalkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Bahkan para orang tua pun dapat merasakan suasana seperti di kampung halamannya saat mengunjungi anjungan daerah. Mereka pun tak lupa untuk mengabadikan momen dengan bersuah foto. Sementara untuk malam tahun baru nanti jumlah pengunjung diprediksi akan mencapai lebih dari 35.000 orang. Kesini sama keluarga apa gimana? Sama keluarga ini. Oh, berapa orang? Berlima. Ya. Mas, kenapa Mas milihnya ke Taman Mini ini liburan? Ya pengen lihat-lihat ini aja anjungan se-Jawa Tengah, se-Indonesia. Jadi rindu kampung halaman ya. Apa? Oh. Aslinya kan asli Jawa Tengah, Om. Oh, jadi berasa di kampung halaman. Ya. Oh, ke Taman Mini baru ini apa sebelumnya udah pernah? Ya, udah dua kali. Tur pabrik sama ini sama keluarga ini. Mas, suasananya gimana ini Mas Taman Mini sekarang, Mas? Ya, ini udah lumayan bagus sih Mas ini Mas. Tempat-tempatnya juga bersih, rapi, nyaman lah pokoknya. Ini rencana sampai malam apa enggak? Mungkin sampai sore doang ya Mas? Sampai sore saja. Theo Fandi melaporkan untuk Berita Nasional TV. Ya, sementara itu Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi favorit di libur Natal dan Tahun Baru. Dan malam ini, Ancol siap merayakan pergantian tahun dengan berbagai hiburan spektakuler. Mulai dari musik, pesta kembang api, hingga pertunjukan drone yang akan memeriahkan malam puncak Tahun Baru 2025. Dan berikut informasi selengkapnya bersama jurnalis Berita Nasional TV, Natasha Alko, dan juru kamera Galuh Anggara. Pemirsa Berita Nasional TV, Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi salah satu destinasi favorit bagi masyarakat yang ingin merayakan liburan tahun Natal dan Tahun Baru. Apalagi pada malam hari nanti adalah puncak perayaan pergantian tahun dari tahun 2024 menjadi tahun 2025. Berbagai hiburan telah disiapkan oleh Taman Impian Jaya Ancol, dari musik fireworks hingga pesta kembang api. Dan bisa kita lihat bahwa di belakang saya sudah ada sebuah panggung besar untuk memeriahkan pada malam hari nanti. Bisa kita lihat bahwa para kru mulai mempersiapkan dari sound system, audio, hingga keamanan panggung untuk hiburan nanti malam. Dan situasi saat ini bisa kita lihat bahwa sudah banyak keluarga yang hadir untuk liburan, dan kita bisa lihat juga di situ sudah banyak anak-anak yang mulai bermain pasir dan juga bermain-main air di pantai ini. Untuk keamanan sendiri tidak perlu khawatir karena sudah banyak polisi-polisi air yang berjaga di area sekitar ini. Dan untuk lokasinya sendiri, panggung utama ini dan pantai ini berada di Pantai Karnaval. Namun untuk para pengunjung memang agak harus parkir sedikit jauh, namun tidak perlu khawatir karena Taman Impian Jaya Ancol sendiri telah menyediakan
bis warawiri untuk mengantar para pengunjung ke pantai karnaval ini. Selain sebuah panggung hiburan dan juga pesta kembang api yang akan dirayakan pada malam hari nanti, Taman Impian Jaya Ancol juga telah menyediakan 1.000 unit drone dengan formasi unik dengan tema Tahun Baru 2025 yang siap menghibur para pengunjung Taman Impian Jaya Ancol pada malam hari nanti. Demikian laporan kali ini dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Sekelompok pemuda Somalia melakukan pembersihan pantai secara mingguan di Mogadishu dalam upaya melindungi lingkungan laut negara itu. Mereka telah mengumpulkan 2 juta kilogram sampah selama beberapa bulan terakhir. Dan belum lama ini, kelompok mereka meraih penghargaan Arab Volunteer Award. Anak-anak muda ini membersihkan sampah plastik dan sampah lainnya dari pantai di ibu kota Somalia, Mogadishu, sebagai bagian dari inisiatif bersih-bersih yang mereka mulai. Para relawan yang sebagian besar adalah sarjana konservasi lingkungan ini juga meningkatkan kesadaran tentang bagaimana polusi bisa merusak sumber daya alam yang adalah tumpuan warga untuk mendapatkan makanan dan pekerjaan. Rakia Hasan adalah relawan yang sudah lama bergabung. Waa isbuucii 167 yani maanayno ololaha nadaafadda xeebaha isbuucan waxaan ka qabanayna xeebta Lido. Waxaan ugu talagalnay inaan ku badbaadino deegaankeenna gudaha xayawaanaadku noogu jira inaan ku ilaalino. Kelompok ini mendapatkan penghargaan dari Arab Volunteer Award di Beirut, Lebanon pada April lalu. Abdi Salam Muhammad adalah wakil pemimpin kelompok ini. Hadda tiimkan ololaha nadaafadda waxay qayb galaan inay tagaan tartamo kala duwan oo runtii caalami ah oo international ah oo runtii oo daafaca caalamka inay qayb galeen ay kusoo guulaysteen bilad caalami ah. Para relawan melakukan perbaikan signifikan di pantai-pantai ini dan secara bertahap mengembalikan keindahan alamnya. Relawan komunitas Osman Yusuf yang pernah tinggal di kota-kota yang bersih dan berkembang baik seperti Berlin dan München mendorong para relawan untuk menegakkan standar kebersihan tinggi dan melihat pekerjaan mereka sebagai tujuan mulia. Maadaama annaga wadamo nadaafsan aan ka nimid dadkoodana ay nadiifiyaan ayaan dhalinta ku wacyigelinaa una sheegnaa u dhahnaa mar walbo war waddankiina nadiifiya oo ujeediin gadaasheeda hadda dhalinyaro yaryar ayaa taagan. Inisiatif pembersihan pantai oleh anak muda ini dipuji, tapi seringkali kurang mendapat dukungan dari pemerintah. Penasihat senior bidang pariwisata pemerintah Yasir Bafo menjelaskan, ini bukan berarti meremehkan upaya para pemuda, tapi karena fokus pemerintah lebih pada isu-isu mendesak lainnya. dadaalka ay wadaan dhalinyarada runtii waxaa ka maqan kaalinta dowladda hadday noqon lahayd inay dhiirigeliyaan ama ay abaalmariyaan loo sameeyo habeen gaara ama mudnaan gaara ama maaragtay si bulshada horta loogu abaalmariyo. Para relawan ini juga menekankan pentingnya hubungan antara lingkungan yang bersih dan kesehatan masyarakat. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional malam kali ini. Saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas. Pamit dari hadapan Anda, selamat malam dan sampai jumpa.